Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat proyek di mata kuliah PBO. Di sini saya menggunakan NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Oke, hari ini kita akan latihan membuat CRUD dari aplikasi Java. Sekarang apa itu CRUD? Yang pertama itu C-nya itu create. Artinya di mana aplikasi kita ini dapat menambahkan data. Yang kedua, R-nya itu read, di mana aplikasi kita ini harus bisa membaca, yaitu membaca dari database. Yang ketiga itu U-nya update, di mana aplikasi kita dapat mengupdate suatu data. Biasanya datanya itu dari database. Dan yang terakhir itu delete, di mana aplikasi kita dapat menghapus suatu data dari database. CRUD ini sangat penting pada suatu program. Di program manapun pasti ada CRUD-nya. Apa sih kenapa kita harus menggunakan CRUD? Karena agar aplikasi kita itu dinamis, ketika semua fungsi-fungsi yang ada di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Nah, sekarang tools yang diperlukan, karena ini program Java ya, saya menggunakan NetBeans sebagai editor di sini. Yang kedua JDK-nya, dan yang ketiga MySQL. Sebenarnya ketika kalian sudah menginstal Exam, di dalamnya sudah lengkap terdapat MySQL itu atau sebagai database-nya. Dan yang terakhir, yang keempat, MySQL JDBC driver, di mana MySQL ini tuh adalah satu wadah untuk menghubungkan MySQL dengan program Java-nya kita. Oke, langsung saja kita akan membuat projectnya. Kita buat new project, di mana di sini ada banyak sekali framework Java ya. Sekarang kita coba pakai framework yang Java with an ini, karena kita perlu memasukkan library-nya JDBC-nya ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita bikin namanya. Coba kita kasih nama CRUD di dalam Java application, karena kita akan membuat satu aplikasi Java. Oke, setelah selesai kita mencoba memasukkan library-nya, di mana ini untuk menghubungkan database-nya yang tadi ya, MySQL tadi, dengan cara klik kanan, pilih add jar atau folder. Di sini ada buka file yang sudah ada konektornya. Kebetulan di sini saya sudah ada. Kita buka saja langsung, otomatis sudah muncul ya. Sekarang kita akan membuat kelas koneksi. Tetapi sebelumnya kita harus sudah membuat database-nya. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan database yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada database kuliah, di mana database kuliah itu terdapat tabel mahasiswa di dalamnya, dan ada berbagai tabel ya, ada NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Nanti kalian bisa membuat ini dulu. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara membuat database ini. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, dan saya kira juga kalian mampu membuatnya. Sekarang kita membuat satu kelas koneksi ya, dengan cara klik kanan source ya tadi, terus kita pilih Java class. Tetapi sebelum kita membuat Java class, kita buat Java package dulu. Jadi di dalam Java pack ini ada Java class. Kita namakan koneksi. Selanjutnya kita akan membuat Java class. Di sini juga kita membuat namanya koneksi juga, biar gampang. Selanjutnya kita buat public kelas koneksi. Sebelumnya kita harus mengimport dulu library yang digunakan, yaitu database kita, dengan cara import
java.sql.connection. Terus kita juga bikin library juga ya, SQL drivernya dengan nama driver manager. Selanjutnya kita bikin lagi, kita juga butuh di sini ada JavaX kayak dialog itu, namanya swing job ya. Di sini kayak deskripsi gitu. Kemudian kita akan membuat kelas koneksinya dengan cara public kelas koneksi. Kalau di Java langsung ya otomatis keluar satu pasang tanda kurung kurawal ini. Selanjutnya kita akan memasukkan koneksinya. Koneksi yang dibutuhin tadi udah kita namain koneksi. Ya, koneksi. Coba. Selanjutnya kita akan membuat konsepnya, dimana koneksi ini memanggil lokasi dari driver JDBC nya. Untuk lokasi driver JDBC nya kita bisa lihat di tuh com.mysql JDBC ya. Oke, kita ketikkan aja com.mysql JDBC driver. Terus kita harus koneksiin ini. Kita buat variabel dulu. Di sini namanya driver manager, kita tap aja untuk mendapatkan koneksi dari database kita. Nah, di sini ada URL-nya, di sini string ya. Ini tuh halaman lokasi database-nya. Kita masukkan dulu lokasinya di mana. Sebentar. Ada di bagian atas, terus JDBC MySQL localhost. Selanjutnya di sini ada nama database kita. Di sini namanya kuliah. Kuliah kita ketikkan. Selanjutnya itu usernya kita root karena masih belum ada. Selanjutnya kita akan membuat nilai dari functionnya dari koneksi ini, dan apabila gagal di sini kita buat tampilan error. Nah, di sini namanya exception biar muncul dulu. Nah, dan kita gunakan library dari JobShunPen ini biar kita bisa memunculkan dialog pesan ketika koneksi kita itu gagal. Di sini bisa otomatis ya, ada show message dialog. Jadi kita bisa menampilkan dialog apa yang mau kita munculin.
Pertama kita kosongin dulu, karena belum kita masukin. Mau apa? Coba contohnya koneksi gagal, atau kita biarin aja. Kita kasih try. Kenapa kita kasih try? Jadi try ini menimbulkan tentang ketika kita menangani error dan koneksinya gagal, kita akan mendapatkan respon dari sini ya, sebuah deskripsi. Kita teliti lagi di sini apa yang kurang. Ya, ternyata kita kurang tanda tutup kurawal. Oke, kita run. Udah sukses ya. Kita sudah berhasil mengoneksikan antara Java dan MySQL-nya. Sekarang kita akan membuat database-nya. Kita buka Java PG, kita di sini apa namanya? Tabel mahasiswa. Kita buat lagi sebuah kelas, tapi kita mau sekarang membuatnya JFrame form. Jadi ini tuh nanti dalam bentuk form. Nah, seperti ini. Kita bisa mendesainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya sekarang saya akan masukkan label di sini. Oke. Kita bisa edit juga. Kita lihat ya, yang saya butuhnya tabel NIM, nama, jurusan, dan lain-lain. Kita sesuaiin yang dibutuhin. Pertama saya mau bikin label NIM. Nah, selanjutnya sampai selesai nama. Kita jangan lupa pakai text field untuk mengisi inputan kita, dan juga untuk variabel kita di sini.
karena nanti text box ini yang menghubungkan kita ke inputan. Kita kasih nama input name, kosongkan dulu. Kita bisa sesuaiin ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, nah kurang lebih seperti ini desain yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk mempercepat waktu, saya kasih text boxnya, kita kasih nama-nama dulu biar gampang. Di sini input nama. Oke. Di sini saya kasih nama variabel input alamat. Oke, udah. Di sini juga saya pakai combo box ya di jurusan. Karena apa? Karena kita hanya bisa memilih satu item atau satu pilihan. Kalau kita pakai checkbox atau button group juga bisa, tapi itu disesuaikan aja. Kalau button group itu gimana, checkbox itu gimana. Biasanya itu lebih dari satu item. Kalau pakai combo box itu biasanya untuk satu. Kita isi di dalam combo box ini, kita isi. Kita pilih custom dulu. Nah, mau apa aja nih jurusan? Contohnya saya isi teknik informatika dan sistem informasi. Dah. Kita coba dua dulu. Jenis kelamin juga dengan custom kode, terus kita sesuai ini apa aja yang diperluin di sini, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin 2 aja kan ya. Di sini saya juga tambahin button ya. Button yang pertama saya kasih untuk simpan. Ya. Artinya setiap inputan akan kita simpan. Yang kedua saya kasih variabel dulu, button simpan. Nah, selanjutnya saya bikin variabel update untuk merubah datanya. Jangan lupa kita juga ubah namanya agar dipanggil di function nanti. Button update. Yang terakhir saya untuk memberikan button hapus. Untuk menghapus dari database ya. Di sini saya kasih nama button hapus. Dah. Semuanya udah terisi. Sekarang kita bisa menjalankan aplikasinya walaupun belum bisa running semua. Belum bisa jalan semua, tapi kita bisa coba munculin. Oke. Nah, ini tampilannya sudah muncul walaupun belum kita hubungkan ke database. Nah, sudah bisa, udah ada combo boxnya, sudah bisa tampil semua. Selanjutnya kita akan membuat coba deh nampilin datanya dulu sesuai dengan yang di sini di read.
Seperti biasa, kita pertama menginputkan library yang dibutuhkan, yaitu import java.sql.connect seperti tadi ya, java sql. Kita pilih result untuk menampilkan import java SQL. Di sini untuk menampilkan query, jadi kita membutuhkan statement. Kita juga butuh yang namanya tadi deskripsikan deskripsi dialog. Selanjutnya kita juga butuh table default tabel model, tabel yang kita pakai ya. Sekarang kita coba deklarasikan variabel. Yang pertama statement kita kasih nama st ya. Nah, untuk pemanggilannya kita juga butuh yang namanya variabel result. Sesuaiin namanya ya, sama yang di atas. Kita bisa panggil result. Selanjutnya kita juga bikin variabel lagi. Dari library-nya ya. Table model. Kita panggil dengan nama tab model. Selanjutnya kita mengkoneksikannya. Dari koneksi kelas Java. Nah, koneksi dot kelas disesuaikan ya namanya yang tadi. Wah, tuh. Koneksi terus setelah buat itu kita akan membuat functionnya untuk menampilkan data. Tampil data, terus kita masukin variabelnya string di mana dari variabel statementnya est connection dot create statement. Kita bikin statement. Selanjutnya kita akan hubungkan tabelnya
get that. Apa nih, ada banyak Pak. Get data, gak ada. Dana. Kita masukin juga fungsi dari tabel membuat tabel itu yang di atas menghapus, jadi kita tampilkan tadi kita sudah membuat tabel. Selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya, itu result namanya ya. Ini result itu dari library result set, kita kasih nama result tadi. Terus kita akan statement nah ini kita pakai statement untuk mengeksekusi query. Dan untuk menampilkan data kita select bintang from. Nah ini tabelnya apa, tabel mahasiswa. Kita sebelumnya juga udah pernah pakai try, jadi saya pakai try lagi untuk mengetahui gimana kalau ada error ya. Tambahin lagi. Sama ya seperti tadi. Kita print stack untuk menampilkan query ini. Coba kita tampilkan dulu dari tabelnya. Judul, objek, jadi objek tadi ini yang kita bikin, kita kasih nama dulu objek biar sesuai bisa dipanggil. Dengan formatnya seperti itu. Judulnya kita kasih nama objek dengan array, dengan kita lampirkan variabel judul, kita kasih fungsinya untuk memasukkan name, nama,
jurusan alamat NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat, oh ya, nama, jenis kelamin, oh ya, ini namanya dicek lagi, CN connection bener ya, CN. Terus udah hapus karena kita membuat koneksi. Jadi kita udah statement. Nah, ini untuk memanggil dari tabel mahasiswa, makanya kita pakai query. Terus ketika kita mengeksekusi query-nya, kita perlu mengambil datanya. Di sini kita akan melakukan sebuah perulangan rs next, aku nggak muncul, rs next dot, bentar, next artinya di sini ketika kita melakukan perulangan untuk mengambil data-data dari database, get string next, nggak bisa ya, coba lagi, kita result untuk menampilkan hasil. Nah, ini harusnya bisa, coba tulis result dot next. Nah, next, oke. Kita ambil, nah, get dari dalam bentuk string, coba kita pilih. Nah, kita isi karena kolom sesuai ya dengan dari NIM, nama, kita urutin NIM, tambah lagi nama, selanjutnya jurusan, nah yang keempat jenis kelamin, 4 alamat, yang kelima alamat. Nah, udah ya. Di sini kita sudah membuat 2 fungsi. Yang pertama itu ada judul untuk memanggil ini form
dari hidden ini, label ini. Yang kedua, kita sudah membuat function tampil data untuk menampilkan data dari query nih, form mahasiswa. Ketika kita sudah membuat fungsi ini tetapi belum bisa berjalan kalau tidak kita panggil. Contoh, kita running. Di sini error karena fungsi kelas dari mahasiswa itu belum ada. Nah, sekarang kita coba panggil langsung judul tadi apa. Dari form itu kita kita tampilkan datanya apa aja nih. Nah, tuh ada untuk menampilkan coba kita run dulu. Kita tampilkan dulu, bikin deklarasi untuk memanggil home ini. Coba kita running. Oh iya, yang di sini kita munculin juga tabelnya. New default tabel model. Ketika kita menginputkan model baru lagi, tabel baru lagi, tuh bisa. Judul, kemudian kita nama dari ini apa? Kita namain dulu. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Dah. Selanjutnya kita set modelnya. Nah,
dengan variabel type model. Sekarang kita run dulu, coba. Nah, sudah dapat hasilnya di sini. Untuk tabel datanya sama seperti judul. Dari isinya juga harus dideklarasikan nilainya. Kemudian kita buat objek dengan array data, dengan kita kasih kurang-kurawai. Oh, tutupnya pakainya koma, nggak mau dia. Yang terakhir nggak usah karena sudah ada tutupnya. Kita sekarang sudah bisa menampilkan data kita, tapi ini database-nya belum ada datanya, masih kosong. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menyimpan data, menghapus, mengupdate. Tetapi sekarang kita akan agar bisa disimpan, diupdate dan dihapus. Intinya seperti itu. Nah, kita kembali ke source code-nya dulu. Nah, ketika form mahasiswa nanti tampil, secara otomatis datanya sudah bisa terisi langsung ke database dari form ini, karena ini sudah menyambung ke database. Sekarang kita bikin simpan dulu. Untuk sementara tombol update dan hapus kita nonaktifkan dulu. Sekarang kita mulai untuk menonaktifkan dulu. Kita sesuaikan dulu, yaitu button update, set enable, kita false dulu. Artinya di sini begitu form mahasiswa ini dijalankan, button ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya hapus atau update sama ya. Kemudian kita tombol simpan, kita double klik di sini. Ketika tombol simpan ini diklik, akan menyimpan sesuai dengan perintah, sesuai dengan kode yang kita ketik. Sama seperti tadi ya, kita pakai try. Kita kasih masukan ke exception-nya ketika terjadi error. Selanjutnya sama ya seperti tadi, kita print. Kita coba membuat fungsi untuk menyimpan data yang kita masukkan atau kita inputkan. Kita bikin statementnya di sini, di mana cn.getStatement.
dari variable statement ini kita kok eksekusi dulu dengan execute update boleh. Nah, dan variabelnya string kita kok kosongkan dulu. Oh ya, kalian masih ingat nggak cara menginput tabel atau mau cara memasukkan database di sini dengan cara insert di sini into table, nama ini nama table ya, bisa namanya apa di situ, misal kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Values di sini kita input nilainya, nilai dari kolom itu, kolom 2 gitu. Tapi karena kita sesuaikan aja yang kita bikin tadi, kolomnya tadi kan kita pakai mahasiswa. Sekarang kita ada 5 kolom, name, nama, jurusan, alamat, jenis kelamin. Inputin aja di sini nama, jurusan, mahasiswa, jenis kelamin, Oke, kita masukkan ini ke dalam query kita. Dah. Akan tetapi nilai name ini tuh harus kita dapatkan dari variabel yang kita inputkan di sini. Karena ini dalam bentuk string, kita harus memisahkan dengan menggabungkan antara string dan variabel. Kita tutup dulu dengan string, kita tambahin bisa huruf plus ya. Dan kita tambahkan huruf plus lagi di belakangnya untuk menambahkan variabel lagi di belakangnya. Kita inputkan lagi di sini apa namanya tadi, input name, kemudian kita akan mengambil get text ini. Nah, karena ini seterusnya kita urutkan ya. Untuk jurusan, karena kita memakai combo box, kita sesuaiin aja. Jadi di sini kita dari nama combo box di sini apa? Tadi coba kita kasih nama combo jurusan dan jenis kelamin atau JK. Oke, setelah itu langsung kita masukkan ke combo jurusan dulu.
di mana kita ambil nilai yang dipilih di sini kan selection ya, berarti bisa diseleksi antara yang kita pilih. Sama juga di jenis kelamin kita pakai get select item untuk memilih antara perempuan dan laki-laki. Sekarang selesaikan dulu di alamat kita pakai text area karena sama saja sih sama yang tadi combo box itu sebenarnya. Oke, setelah ini sudah semua, coba kita menampilkan data sama ya seperti tadi. Tampil data di sini. Kita tambahkan lagi tadi pesan .show dialog show message dialog. Kita kosongkan dulu di sini kata-katanya apa, konfirmasi kah atau apa, simpan atau boleh sih apa saja ya. Di sini ya saya pakai tuh. Selanjutnya kita kosongkan kembali text box dan text area yang tadi. Jadi intinya saya buat ketika data ini disimpan, proses selesai, maka text box yang sudah dibuat tadi kembali menjadi kosong. Dan bisa diinput lagi gitu, berulang. Oke, sekarang kita coba run ya. Kita coba dulu. Kita coba simpan data dulu ya. Ini simpannya bisa dipakai ya, kecuali update dan hapus yang tadi sudah kita nonaktifkan dulu. Inputkan dulu Budi, coba alamatnya apa, Jalan Kramat Raya. Coba simpan datanya sudah berhasil ya. Tapi datanya di sini belum bisa muncul. Coba kita cek dulu. Oh ya, di sini kita lupa tampilkan tabelnya, tab modelnya ya, kurang. Coba add row. Jadi kita nambahin datanya dari variable. Coba kita running ulang lagi di sini. Ya, sudah muncul datanya di sini ya, atas nama Budi. Coba kita masukkan ulang lagi. Jalan Jenderal
Oke, kita simpan. Dah berhasil ya. Di sini sudah ada 2 data, Budi dan Lulu. Next, sekarang kita akan mengaktifkan button fungsi update dan hapus. Tapi pertama, ketika kita sudah meng-create dari tabel ini, maka data yang sudah kita klik akan masuk ke database di sini atau form di sini. Nah, untuk itu kita perlu ketika klik kanan di sini, ketika di sini sudah terjadi event, kita sudah mengklik di kolom tabel tertentu, maka hasilnya akan berpindah ke sini. Oke. Sama seperti tadi menampilkan data ya. Di sini ketika mouse diklik di tabel mahasiswa, kita akan memasukkan nilai ke dalam kolom-kolom ini. Pertama kita inputkan dulu dari variabel input name. Nah, kita set dulu teksnya. Di sini kita akan mengambil dari tabel mahasiswa. Kita ambil nilainya, get file, hapus dulu. Kita ambil dari baris tabel mana? Coba tabel mahasiswa. Get selected row. Sekarang di kolom keberapa di sini? Kolomnya dimulai dari 0. Di sini ada error. Artinya dari hasil ini itu belum masih berupa angka. Jadi kita harus convert dulu ke string. String dengan function seperti itu. Sekarang apa nih? Nama sama, kolomnya ganti 1. Jurusan karena combo box sedikit berbeda di sini. Kita sesuaikan saja namanya ya, yang tadi kita pilih ke select. Select item. Nah, udah, teksnya masih sama, yang berbeda hanya kolomnya, kolom 2 atau baris. Nah, sama ya, jenis kelamin tadi kita samakan sama yang jurusan, kita ganti. Untuk alamat sendiri di sini sama seperti text box tadi, kita pakai set text. Di sini yang kita bedakan hanya kolomnya. Oke. Sekarang di sini ketika kita dalam proses update, kita harus mematikan button simpan agar tidak ada duplikat.
Kita nonaktifkan di sini. Sekarang kita aktifkan tombol update dan hapus. Kita terus. Nah, jadi mereka akan aktif. Terus satu lagi ada untuk kolom name, kita juga akan menonaktifkan karena name ini tuh maksudnya ini akan menghapus berdasarkan name yang ada. Input name in dot Nah, oke, di sini kita coba jalankan dulu. Oke, di sini kita coba klik yang body ya. Otomatis di sini muncul, tetapi name-nya tuh tidak muncul. Nah, dan tombol update dan hapusnya sudah muncul ya, sudah menyala di sini. Tetapi ketika kita klik di sini belum ada yang terjadi. Next, sekarang kita akan membuat fungsi update. Sebelum kita membuat fungsi update, kita akan mencoba membuat fungsi yang paling di atas. Fungsi reset. Dimana reset ini ketika kita selesai update, datanya akan clear semua. Input name dot cell. Nah, ini akan kita kosongkan dulu nama dan alamat, kemudian ada yang save. Kita button simpan dan update-nya. Simpan, update, kita matikan, kemudian delete-nya kita matikan juga setelah kita menghapus atau hapus. Nah, setelah function reset selesai, kita akan membuat function update sama seperti fungsi simpan, tapi 2 kali. Coba kita buat di blok ini. Saya pakai try lagi ini untuk mengetahui error seperti biasa. Catch exception-nya
description terus kita kasih deskripsinya gimana, atau kita langsung print. Oke, di sini kita akan langsung buat statementnya apa, kn dot create statement. Nah, dah. Terus statementnya kita akan mengeksekusi update. Nah, untuk update di sini query-nya berbeda ya sama insert, dimana Oke, untuk update kita akan mencoba flashback kembali bagaimana dengan query update di MySQL. Sama ya di sini dengan update, nama tabelnya apa di sini, terus set nama kolom, biasa kolom 1 dan seterusnya gitu kan, dengan langsung kita inputkan nilainya. Kolom 2 sama dengan nilainya berapa dan seterusnya. Dalam hal ini nama tabel kita itu mahasiswa, dimana kolom pertamanya NIM dengan nilai NIM variabelnya ya, terus input NIM. Nah, yang kedua nama, jurusan, yang keempat jenis kelamin dengan CBCK, yang kelima alamat dengan input underscore alamat, dimana NIM adalah NIM yang kita klik, yang kita update dari variabel input NIM. Kita masukkan ke query-nya. Di sini untuk variabelnya sama seperti simpan tadi. Kita tambahkan input NIM, input NIM get text sama nama sama juga ya, input underscore nama get text. Selanjutnya jurusan tuh kita kasih beda seperti yang tadi, berarti jurusan dot selection item. Sama jurus kelamin
pakai get select item, kita sesuaikan, dan alamat di sini pakainya text, get text, input nama, get select, get text ya, get text dimana name mengambil nilai yang kita update, dimana kita akan mengupdate name yang kita klik. Input get Oke, ini query sudah jadi. Sekarang kita akan eksekusi atau menampilkan. Dari data mana? Nah, jangan lupa pesannya caption pencil dialog. Nah, sekarang kita kasih keterangan di sini. Keterangannya apa? Sukses update. Kita reset inputan yang ada di sini. Kita coba dulu jalankan. Ya, di sini sudah ada ya. Kita coba dulu. Ini kita coba dulu di data bukti. Ini Budi saya klik. Kemudian kita akan mengupdate alamatnya, misal nomor 100. Kita update, sukses ya. Coba kita cek. Semuanya kembali reset ya. Setelah kita update, maka semuanya kembali reset. Di database pun coba. Nah, di database semua muncul ya update-nya. Selanjutnya kita akan menghapus data yang terakhir. Untuk menghapus data ini sama ya, sama seperti yang tadi, simpan, update. Kita klik dulu hapusnya. Kita akan mematikan perintah di tombol hapus. Coba pakai try lagi seperti biasa. Oke. Di sini kalau kita akan menghapus pasti ada satu dialog ya, seperti peringatan. Kita akan coba membuat satu dialog ini, dan kita akan buat jawabnya juga. Integer jawab di sini untuk menjawab. Ini akan untuk menjawab iya atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat suatu pilihan. Di sini ada jawab sama dengan jawabnya tadi di. Nah, dot show confirm dialog mana?
ada macam-macam ya di sini variabel dan parameternya. Kita sesuaikan aja kita mau pakai yang mana. Ada parameter, ada pesannya gimana, judulnya apa, option type gimana. Kita akan pilih yang biasa aja. Di sini akan menunya kita kosongkan dulu. Dialognya apa? Apakah data mau dihapus? Nah, untuk judulnya konfirmasi, coba. Optionnya sudah disediakan di sini, kita tinggal pilih job dot. Nah, pilih. Di sini ada yes or no option. Nah, ini pilih. Jadi di sini sudah disediakan, tinggal kita pilih aja. Terus 0. Karena ini kan kita sudah membuat variabelnya. Variabel jawab di mana hasil dari yes atau no ini hanya berupa angka 0 dan 1, di mana 0 itu yes dan 1 itu no. Ketika yes di sini kita akan menghapus datanya. Jadi kita buat statement lagi di mana statementnya itu berupa x update aja Excel update. Untuk flashback lagi di sini gimana cara membuat query delete di sini, itu delete from nama tabelnya, terus where name sama dengan nilai atau inputan nilainya tadi ya, di mana nama tabelnya di sini itu apa, mahasiswa. Terus name-nya inputannya benar. Coba oke, kita masukkan ke variabel yang tadi. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan memanggil dari inputan name ini kita masukkan teks box inputannya ya, input name dot get tag. Nah, setelah eksekusi update-nya ini sudah, kita tampilkan datanya di sini. Tampil data, kita reset dulu dari form inputannya. Oke, sekarang kita akan coba running. Nah, kita coba hapus
dengan NIM 222 ini ya, hapus nih. Di sini sudah tampil ya konfirmasi. Nah, apakah data mau dihapus? Di sini juga opsionalnya yes dan no. Kita sudah hapus. Demikianlah tutorial latihan web pada hari ini. Jadi kesimpulannya di sini kita sudah bisa melakukan bagaimana kita meng-create data di sini. Di sini kita sudah bisa memasukkan data juga, membuat suatu fungsi, bisa membuat fungsi-fungsi seperti simpan, update, dan hapus. Oke, setelah kita belajar materi Groot pada hari ini, saatnya kita harus bisa latihan. Di sini coba kalian membuat satu form yang namanya nilai. Coba kalian tambahin tabel lagi, tambahin sendiri di situ, bebas strukturnya. Dan untuk nilai di sini dimana masih memiliki relasi antara satu tabel dan tabel yang lain, dari NIM ke memiliki relasi ke tabel mahasiswa, dari ini makul ke tabel mata kuliah. Di sini saya minta kalian untuk bisa menampilkan suatu form ya. Di sini ada inputan nilai mahasiswa. Di sini kita dan memakai pembobok nama mahasiswa ini yang terdapat terima database ini. Coba kita run dulu yang mahasiswa. Coba tambahin datanya. Ya, di sini nama mahasiswanya sudah bertambah 1 ya. Di sini saya ingin meminta kalian membuat program Java, cara menginput nilai mahasiswa di sini, dan dengan mata kuliah bebas di sini lebih banyak, lebih bagus. Di sini hanya menginput nilai ya, tapi jika kalian bisa menginputkan IPK, ini lebih bagus berarti. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang akan menyelesaikan tugas besar UAS. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai selesai dan memahaminya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.